and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video kali ini saya ditugaskan untuk menanggapi video dari Bapak dosen, yaitu Bapak dosen Abdul Wadud Nafis selaku pembimbing dari mata kuliah Ekonomi Makro. Jadi untuk judul videonya itu berjudul Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Islam atau Ekonomi 4 Sektor. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh ya, sebelum kita mengenal lebih jauh, membahas lebih jauh dari perekonomian terbuka, alangkah baiknya kalau kita mengerti perekonomian terbuka secara pengertian. Jadi, perekonomian terbuka ini secara pengertian itu adalah perekonomian suatu negara yang terlibat secara luas dalam perdagangan internasional. Jadi untuk perekonomian terbuka ini atau perekonomian 4 sektor itu jangkauannya sudah lebih luas, tidak hanya kegiatan perekonomian yang berada dalam negeri, melainkan ini adalah perekonomian yang jangkauannya sudah melibatkan negara-negara lain. Jadi tidak hanya kegiatan perekonomian dalam negeri, seperti halnya yang kegiatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor itu kan perekonomian yang terjadi di dalam negeri. Nah, untuk perekonomian terbuka ini, perekonomian ini adalah perekonomian yang sudah cangkupannya itu lebih luas atau lebih mendunia atau lebih internasional gitu ya. Karena memang perekonomian ini tidak hanya membahas rumah tangga, konsumen, produsen dan pemerintah, melainkan juga membahas masyarakat luar negeri. Jadi untuk kenapa memiliki perekonomian 4 sektor? Kenapa 4 sektor? Karena perekonomian ini memiliki 4 sektor utama. Yang pertama itu seperti biasanya rumah tangga konsumen, yang kedua itu rumah tangga produsen, dan yang ketiga itu rumah tangga negara atau pemerintah, dan yang keempat itu masyarakat luar negeri atau masyarakat internasional. Jadi untuk perekonomian ini juga memiliki diagram ataupun bagan dari kegiatan perekonomian 4 sektor sendiri atau perekonomian terbuka ini, yaitu yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, ini adalah perekonomian diagram perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor yang di dalamnya memiliki 4 sektor utama, yaitu rumah tangga konsumen, yang kedua itu rumah tangga produsen, dan juga di sini ada masyarakat luar negeri dan juga pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari masing-masing sektor di perekonomian 4 sektor ini. Dan yang pertama itu masyarakat luar negeri. Apa peran masyarakat luar negeri di sini? Masyarakat luar negeri itu memiliki peran yang dimana masyarakat luar negeri ini, peran masyarakat luar negeri terhadap rumah tangga produsen, yang jelas masyarakat luar negeri ini membutuhkan atau katakanlah membutuhkan hasil dari rumah tangga produsen, barang dan jasanya itu, sehingga masyarakat luar negeri ini rumah tangga produsen ini mengekspor kepada masyarakat luar negeri. Dan juga hubungan rumah tangga konsumen dengan masyarakat luar negeri ini, masyarakat luar negeri ini bisa mengimpor barang dan jasanya ke rumah tangga konsumen, yang dimana rumah tangga konsumen ini juga membutuhkan barang-barang yang berasal dari luar negeri, sehingga dari keduanya, rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen, dari masyarakat luar negeri, rumah tangga konsumen produsen ini mendapatkan penerimaan devisa. Penerimaan devisa di sini, devisa ini apa? Devisa ini semacam kayak alat transaksi gitu ya, alat transaksi internasional yang memang
sudah disahkan, diresmikan. Jadi seperti itu. Mungkin sederhananya itu semacam kayak mata uang asing lah gitulah untuk mengenai devisa ini. Jadi rumah tangga produsen di sini itu mendapatkan devisa dari masyarakat luar negeri ketika rumah tangga produsen itu mengekspor barang ke masyarakat luar negeri. Dan juga rumah tangga konsumen itu ketika mendatangkan barang dari masyarakat luar negeri, rumah tangga konsumen juga harus membayar devisa kepada masyarakat luar negeri, sehingga di sini masyarakat luar negeri itu menerima pembayaran devisa kepada rumah tangga konsumen. Dan hubungannya dengan pemerintah, yang jelas ketika ada pajak ekspor dan impor, yang jelas di sini pemerintah mendapatkan pajak dari kegiatan perdagangan ini, yang dimana kegiatan ekspor dan impor ini. Dan untuk rumah tangga produsen kepada pemerintah itu ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya pemerintah menerima pajak, menagih pajak kepada rumah tangga produsen dan juga menagih pajak kepada rumah tangga konsumen. Dan di sini pemerintah juga memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen dan juga memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen. Nah, untuk hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, yang jelas rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor-faktor produksi, ya semacam kayak modal, tanah, bahan baku, dan tenaga kerja dan lainnya, kepada menyediakan faktor-faktor produksi ini untuk dikelola oleh rumah tangga produsen, sehingga hasil dari faktor produksi itu rumah tangga produsen ini menghasilkan barang dan jasa, yang dimana barang dan jasa ini akan bermanfaat bagi rumah tangga konsumen, masyarakat luar negeri, dan juga pemerintah. Nah, jadi itu mengenai penjelasan dari diagram atau bagan kegiatan perekonomian dari perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu kenapa terjadi kegiatan perekonomian terbuka ini atau terjadi perdagangan sampai dengan beberapa negara yang ada di belahan dunia ini, yang kita namakan sebagai ekspor dan impor. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebab dari terjadinya ekspor dan impor. Nah, jadi terjadinya ekspor yang pertama yaitu mutu barang. Nah, mutu barang di sini itu salah satu penyebab terjadinya ekspor. Yang maksudnya ketika masyarakat itu sudah menginginkan barang yang berkualitas, yang dimana di negaranya sendiri masyarakat itu sudah tidak puas terhadap barang yang disediakan oleh negara, maka masyarakat di sini juga membutuhkan barang yang lebih bermutu, yang lebih berkualitas. Nah, maka dari sinilah negara yang memiliki barang dan yang berkualitas dan bermutu melakukan ekspor kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu cita rasa masyarakat. Nah, cita rasa di sini sudah lumrah terjadi di masyarakat di suatu negara, sehingga mau tidak mau negara yang sedang memiliki, katakanlah masyarakatnya kurang puas dalam cita rasa segala macam itu, maka negara yang memiliki kualitas rasa yang memang cocok kepada negara yang bersangkutan, maka negara itu melakukan ekspor kepada negara yang masyarakatnya juga katakanlah cita rasa ini juga berbeda di setiap satu negara. Nah, jadi itu adalah salah satu penyebab terjadinya ekspor. Dan yang kedua itu kemajuan teknologi dan ekonomi. Nah, di sini jelas semakin maju teknologi, semakin berkembangnya ekonomi, maka semakin tinggi pula terjadinya ekspor dan impor ini. Dan yang ketiga, empat itu apabila barang tersebut diperlukan negara lain. Nah, maka dari sini kenapa terjadi ekspor? Ketika barang yang kita miliki itu sudah katakanlah puas, banyak dan juga dibutuhkan oleh negara lain, maka di sini kita melakukan ekspor kepada negara lain. Banyak penyebab terjadinya ekspor ini, maka yang saya jelaskan di video ini hanya 4 salah satu dari terjadinya
sebab terjadinya ekspor, dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan terjadinya impor. Sebab terjadinya impor. Sebab terjadinya impor saya sebutkan 4 di sini. Yang pertama itu inflasi dalam negeri. Kenapa inflasi ini menyebabkan negara itu impor barang dari luar negeri ke dalam negeri? Karena dari segi inflasinya aja, inflasi ini kan semacam kenaikan harga pokok, sehingga masyarakat yang beredar di uang yang beredar di masyarakat itu sudah banyak, katakanlah meningkat, sehingga pembelian masyarakat itu juga semakin meningkat. Maka dari itu di sini negara membutuhkan tambahan barang dari luar negeri, sehingga masyarakat melakukan impor. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pendapatan negara. Nah, di sini semakin kaya masyarakat di suatu negara, maka semakin banyak pula kegiatan pembelian barang. Nah, maka dari sini mau tidak mau negara itu harus melakukan impor. Itu yang kedua. Yang ketiga, cita rasa konsumen, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya cita rasa ini salah satu penyebab terjadinya ekspor dan juga impor. Dan yang ketiga itu, yang keempat, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Nah, di sini ketika barang itu sudah tidak mampu ataupun sumber daya alam yang dimiliki negara itu sudah tidak mumpuni untuk memuaskan masyarakatnya, maka di sini negara itu harus mengimpor barang dari luar negeri. Bukan berarti tidak mumpuni, katakanlah apa yang diproduksi oleh negara itu atau perusahaan yang berada di dalam negara itu tidak memenuhi seluruh masyarakatnya, misalnya seperti itu. Maka dari itu di sini masyarakat melakukan impor dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi itu penjelasan mengenai sebab akibat dari ekspor dan impor. Dan yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ini menurut perspektif Islam. Jadi saya kutip dari pendapat salah satu tokoh Islam yaitu Manan. Dia mengatakan seperti ini: prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan internasional itu adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Jadi dari kutipan ini, dari perspektif Islam, itu sudah mengenai perekonomian terbuka itu sah-sah aja, tidak ada larangan dalam Islam. Dan juga sejarah telah membuktikan bahwasanya Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Jadi semenjak memang era Nabi, Islam itu sudah melakukan perdagangan internasional. Dan setelahnya Nabi juga terjadinya perdagangan internasional antar bangsa Arab. Jadi seperti itu. Jadi di dalam perspektif Islam ini mengenai ekonomi terbuka dan juga ekonomi 4 sektor ini, di dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan perekonomian. Yang terpenting dalam Islam adalah Islam ini menetapkan perdagangan dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Jadi tidak ada larangan dalam perekonomian Islam untuk melakukan perekonomian terbuka ini atau perekonomian yang meliputi perekonomian antar negara di belahan dunia. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.